Halo Pack Leader, ketemu lagi di channel Fonavela. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang permasalahan-permasalahan yang biasa di lingkungan kita dalam kita memelihara anjing. Nah, hal yang sering wajib dan sering kita kurang paham yaitu kadang juga kita suka males ya. Yaitu membawa jalan anjing atau dog walking. Nah, dog walking itu yang ingin saya bahas di sini bukan tentang gimana cara kita mengajak jalan doggy, tapi apa sih manfaat dan tujuan dari dog walking tersebut. Yang mungkin pembahasan ini akan merubah nih pemikiran dan pemahaman kawan-kawan, dan semoga dari pembahasan ini akan lebih manfaat ke kawan-kawan, dan karena kawan-kawan akan lebih paham pula nih manfaat dan tujuan dari dog walking tersebut. Oke, di sini kita ada Bosco. Nah, di sini Bosco lagi diajak jalan, habis dibawa jalan-jalan nih kawan-kawan. Nah, mungkin kawan-kawan kan berpikir gini loh. Oke, kita akan bawa jalan doggy kita dengan banyak bahasan penghapusan energi atau supaya energinya terkuras. Ada juga yang bahas bahwa jalan doggy itu manfaatnya yaitu untuk dia bersosialisasi. Oke, seperti itu. Nah, untuk kita bahas itu sebetulnya bisa tujuan kita untuk penghapusan energi atau supaya energi dia terbuang gitu kan. Itu sebetulnya hanya bermanfaat itu hanya 10% gitu. Kalau emang kita ingin melakukan penghapusan energi, hal yang paling benar yaitu mengajak dia bermain dengan menggunakan ball drive dengan toys, atau kita mengajak dia jalan-jalan sekedar cukup di rumah aja pun sebetulnya juga sudah cukup menghapus energi. Nah, pembahasan kedua, kita bawa jalan dia untuk bersosialisasi. Nah, untuk bisa bahasan tentang sosialisasi tersebut itu sebetulnya lebih mengarah ke arah dia pemahaman dia di lingkungan. Mungkin dia bertemu dengan hal lain, sampah yang bikin dia excited, atau botol aqua, atau mungkin kucing yang bikin dia semakin semangat untuk menghampiri, yang akhirnya terjadi pulling. Nah, hal itu untuk sosialisasi pun kalau saya bilang itu hanya berfungsi 20%. Maaf, hanya berfungsi di 20% kalau tujuan kita untuk mensosialisasi anjing. Nah, sebetulnya manfaat dari dog walking sendiri itu lebih mengarahkan keinginan pada si doggy untuk dia itu melakukan hal di dalam dirinya dalam bentuk migratory atau migrasi. Dengan dia bersosialisasi di jalan, dia akan merasakan migrasi. Yang kedua, dia merasa dipimpin. Dalam hal di sini, saat kita membawa jalan anjing dengan tujuan bersosialisasi dan tujuan untuk menghapus energi, cuma saat anjing itu pulling, maka tujuan tersebut malah tidak ada manfaatnya. Jadi pastikan saat kita membawa jalan anjing, kita harus menjadikan seekor alfa dalam hal gini loh, kita itu bisa membimbing dia dan membawa dia. Jadi dog walking di sini sebetulnya kalau misalnya kakaknya nggak sempet ya jalan cuman sebulan sekali, sebetulnya itu bukan sesuatu yang menjadi sebuah masalah. Yang penting saat melakukan jalannya itu efisien. Efisiensi di sini itu fungsinya itu harus dapat. Misalnya, oke, saya mau bawa jalan dia untuk melatih supaya dia estetiknya dia dan dia mudah dibawa dalam hal dia tidak pulling, dia bisa terkontrol dengan baik dari melihat gangguan seperti kucing, mungkin ada gangguan sampah atau kendaraan, itu mereka akhirnya bisa terkontrol, rasa penasaran mereka terpuaskan, tapi mereka terobedient sama kita. Misalnya contoh si Bosco coba bawa jalan sampai tiang merah terus kemari. Jadi untuk latihannya itu kita nggak perlu keliling komplek yang harus jauh, tetapi kegiatan ini harus efisiensi dan tujuannya dapat. Dalam hal dia cukup jalan seperti itu dengan gangguan dan dia balik. Saat dia terdistraction, maka harus dikoreksi. Satu itu. Yang kedua, dalam menggunakan cok atau rantai kekang itu harus pas cara memegangnya dan cara mengkoreksinya. Nanti saya contohin ya. Good.
Coba pinjam dulu, Ja. Jadi gunanya itu kita akan membangun respect dan supaya si dogi lebih respect. Mungkin banyak kawan-kawan yang cara memegangnya seperti ini, dan ini tidak saya sarankan. Memegangnya tuh kawan-kawan harus relax, tenang, dan enjoy. Ya, good. Nih, saat dia melangkah agak lebih cepat dari kita, maka kita harus mengkoreksi seperti itu. Good. Dan pandangan kita harus lurus, naik. Tidak perlu kita harus lihat gini. Pas saat saya mau berputar, saya akan mengetes dia untuk berhenti dan dia kita putar. Good. Lalu kita saat jalan datar, jalan masih standar, kita percepat jalan kita. Good. Super. Kita langsung putar balik. Dan dia harus tidak boleh di depan kita, dan dia harus ada di samping kita tanpa kita harus melihat dia, dan kita pun cukup megang santai. Saat dia agak maju kita kendor, nih, here. Super. Good dog. Good dog. Lalu kita saat dia melakukan itu semuanya dengan baik, baru kita akan puji dia. Good dog. Oke, here. Super. Good. Seperti itu. Jadi kita balikin lagi. Jadi tujuan jalan itu bukan tentang sebuah energi. Sebuah energi oke, cuman hanya bermanfaat untuk seperti tadi 10%. Nah, tujuan utama dan jalan itu kan kita untuk menjadikan mereka paham tentang sebuah kegiatan. Dog walking ini bukan jadi sebuah kebutuhan dalam dog walking. Jadi misalnya, oke, saya malas bawa jalan, saya malas melihara dogi karena harus bawa jalan. Ada yang mau lewat dulu, Ja? Saya malas bawa jalan, saya itu karena anjing saya puling, karena mungkin waktunya saya nggak cukup. Sebetulnya nggak juga. Jadi kita bisa melakukan kapan saja, yang penting tujuan saat kita melakukan dog walking itu harus jelas. Dan kenapa anjing itu butuh dog walking? Karena mereka itu adalah memiliki kebutuhan seperti migrasi, dengan kondisi migrasi yang dilakukan oleh seorang alfa. Dengan kita memposisikan diri kita seperti itu dan memberi pemahaman pada dogi seperti itu, maka kegiatan dog walking akan jadi lebih menyenangkan, dan manfaat yang kita tuju pun akan lebih jelas, sehingga si dogi akan lebih nyaman di samping kita, dan si dogi akan menerima kita sebagai pimpinan dia. Seperti itu. Good bosku. Super. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kawan-kawan belum paham, atau kawan-kawan butuh tips tentang dog walking ini, entah tentang supaya tidak puling, atau supaya melatih supaya dia undistraction, dia cuek sama distraction, gimana cara kita mengcontrolling saat dog walking, dan gimana saat kita cara memegang leash yang benar saat dog walking, itu bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya, sekian dari saya. Bye.